Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Firdaus dari kelas 10A di Universitas Budi Luhur. Dalam video kali ini saya akan membahas dari paket tracer Investigating the TCP/IP and OSI Models in Action untuk memenuhi tugas video 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, langsung kita ke prakteknya saja. Di sini saya sudah mempunyai file PKA-nya yang sudah saya download. Kita open file PKA tersebut dengan nama file PKA-nya ini chapter 3-01 Investigating the TCP/IP and OSI Model in Action. Oke, sekarang sudah terlihat untuk paket tracer kali ini. Sini kita masukkan seperti biasa nama dan email. Oke, sini sudah terlihat ada dua device, ada web server dan web client. Kita lihat instruksinya. Oke, untuk objektifnya ada dua part. Ada yang part pertama di examine HTTP web traffic, dan part 2 ada display elements of the TCP/IP protocol suite. Untuk backgroundnya sendiri, ini aktivitas simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar untuk memahami rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model OSI. Mode simulasi memungkinkan Anda melihat konten data yang dikirim melalui jaringan di setiap lapisan. Oke. Saat data bergerak melalui jaringan, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diidentifikasi, sehingga bagian-bagian tersebut dapat disatukan kembali saat tiba di tujuan. Setiap bagian diberi nama tertentu, unit data protokol PDU, dan dikaitkan dengan lapisan tertentu dari model TCP/IP dan OSI. Mode simulasi packet tracer ini memungkinkan Anda untuk melihat setiap lapisan dan PDU terkait. Oke. Langkah-langkah berikut memandu pengguna melalui proses meminta halaman web dari server web dengan menggunakan aplikasi peramban web yang tersedia di PC client. Meskipun banyak informasi yang ditampilkan akan dibahas lebih rinci nanti. Ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi fungsionalitas paket tracer dan dapat memvisualisasikan proses enkapsulasi. Mungkin kita lanjut ke part pertama ini, examine HTTP web traffic. Ya. Di part pertama activity ini kita akan memakai paket tracer simulation mode ya untuk generate web traffic-nya dan di examine HTTP. Oke, kita langsung saja klik simulasi mode ikon yang ada di bawah ini ke simulasi. Sekarang kan ada di mode real time, kita klik yang simulasi mode ini. Ya, sekarang terlihat panel simulasinya. Kita coba agak kecilkan agar lebih terlihat ya. Oke, kita coba lihat untuk instruksi selanjutnya. Select HTTP form the event list filter. Oke, di sini sih sudah event list filter visible eventnya sudah
HTTP secara default, tapi kita pastikan lagi dengan mengklik edit filter ke tab MISC. Ya, sudah tercentang HTTP-nya. Nah, defaultnya memang sudah hidup HTTP-nya. Kita lanjutkan. Click the show all known text box until all boxes are cleared and select HTTP. Oke, sekarang kita coba yang show all. Nah, kalau show all berarti dia tercentang semua. Tapi untuk instruksi di part pertama ini kita hanya menggunakan HTTP-nya saja. Kita show all known lagi, klik HTTP, ya klik bebas di luar gak apa-apa. Lalu kita close kembali. Lanjut ke instruksinya. Kita ke step 2 ya. Kita generate web HTTP traffic. Oke, di step kedua ini saat ini panel simulasi kosong. Ada 6 kolom yang tercantum di bagian atas daftar event dalam panel simulasi. Saat lalu lintas dibuat dan dilalui, peristiwa akan muncul dalam daftar. Oke, kolom info digunakan untuk memeriksa konten peristiwa tertentu. Oke. Ada notes untuk web server dan web client ditampilkan di panel kiri. Oke, ukuran panel dapat disesuaikan mengarahkan kursor di samping bila gulir. Oke. Kita klik web client, lalu kita pilih panel desktopnya. Oke, kita sesuai dari mulai step A, B, C, D ini ya. Di sini ada web client. Kita klik web client ini. Di sini untuk dikonfigurkan sudah default ya. Kita ke tab desktop. Nah, ini terdapat banyak aplikasi, pilihan aplikasinya ya. Seperti ya, tapi sesuai instruksi tadi kita masuk ke web browsernya saja. Kita buka web browser. Setelah buka web browser, kita masukkan URL www.osi.local lalu klik go. Oke. Di sini kita masukkan URL-nya www.osi.local lalu kita klik go. Oke. Sekarang kita ke simulasi mode untuk capture forward buttonnya. Ada bisa capture forward button di sini. Ada juga capture dead forward button di sini ya. Terserah enak. Saya coba di sini ya. Di sini di perintahnya capture forward button ini 4 kali. Kita klik buttonnya 4 kali. Oke. Dan lihat apa yang berubah. Kita lihat perubahannya. 1. Oke, di sini muncul paket pesan yang tersedia di device web client. Kita klik kedua. Oke, dia mengirimkan paket tersebut ke device web server. Oke. Klik lagi 3, dia balik lagi ke web client dengan centang hijau. Oke. Sebetulnya sudah ke klik keempat karena yang pertama sudah mulai. Oke, kita lihat lagi apa yang berubah. Nah, di sini sudah tampil, sudah terbuka dari halaman web servernya dengan
keterangan you have successfully access the homepage for website. Oke, di sini boleh kita close. Sekarang kita kembali ke instruksinya. Di step 3 ini, untuk kita explore lagi the content of the HTTP paketnya. Kita yang step A dan B ya. Step A ini kita suruh klik untuk kotak persegi berwarna pertama di bawah event list info column. Oke. Mungkin perlu untuk memperluas panel ya, untuk dilihat lebih luas lagi panelnya. Saat lebih banyak event diperiksa akan ada 3 tab, kita berikan menambahkan tab. Oke. Kita coba lagi. Kita geser. Nah, di sini ada muncul ya kotak persegi yang berwarna tersebut. Kita klik untuk lihat yang pertama, klik pertama ini. Oke, di sini ada muncul 7 layer. Di out layer dan di in layer 7 layer juga. Ada tab OSI model dan outbound PDU details. Oke, kita balik lagi ke instruksinya. Ensure OSI model of layer, ensure the layer 7 profile. Oke, ada 7 layer. Oke, kita ke pertanyaannya ya, dari yang step B ini. What is the text displayed next to the layer 7 label? Layer 7 ini kita biar enak, kita sini aja. Oke, di layer 7 ini ada menampilkan keterangan HTTP ya pada layer 7-nya. Lalu di klik next layer. Oke. Klik next layer ya. Langsung ke 4 ya, karena layer 6 dan 5 ini gray, tidak ada pilihan. Di layer keempat ini ada deskripsi dari TCP source port di 1025 dan destination port 80. Oke, ke next layer. Di layer 3 ada IP header. Source IP-nya 192.168.1.1 dengan destination IP-nya 192.168.1.254. Oke. Untuk di next layer yang ke layer 2 ini ada Ethernet 2 header. Ini informasi dari MAC address dari Ethernet 2 header ini ya. Lalu di next layer ada ports yang bernama port fast Ethernet 0 sending. Oke. Kita balik ke, coba buka instruksi lagi. Oke, tadi yang ada pertanyaan untuk yang C ini di layer 4 ya. Di layer 4 should be highlight what is the destination port value. Destination portnya 80 ya, port 80. Lalu yang D, klik next layer, bisa langsung klik ke ini aja. Ada di layer 3, destination IP value-nya berapa? 192.168.1.1 ya.
destination IP value. Lalu untuk yang D, layer 3. Oh ya, tadi yang E sekarang. Next layer. What information is displayed on this layer? Ini informasi di layer ini ada Ethernet 2 header dengan keterangan MAC address dari Ethernet 2 header ini. Oke, sekarang lanjut ke F. Kita klik the outbound PDU details tab. Ya, di outbound PDU details ini deskripsinya lebih lengkap lagi ya dari tab OSI model tadi. Oke, kita ke sini ada note ya. Informasi yang tercantum di bawah bagian Ethernet 2 menyediakan informasi yang lebih terperinci daripada yang tercantum di bawah layer 2 pada tab model OSI. Oke. Outbound PDU details menyediakan informasi yang lebih deskriptif dan terperinci. Nilai di bawah dash MAC dan source MAC dalam bagian Ethernet 2 dari PDU details muncul pada tab model OSI di bawah layer 2, tetapi tidak teridentifikasi seperti itu. Sekarang kita ke pertanyaannya. Host apa yang tercantum di bawah bagian HTTP pada rincian PDU? Lapisan mana yang akan dikaitkan dengan informasi ini di bawah tab model OSI? Oke, kita ke tab request ya. Kita ke tab HTTP request. Nah, di sini ada keterangan hostnya dengan nama host www.osi.local. Oke, kita lanjut ke instruksinya. Untuk tab model OSI yang dikaitkan dengan IP-nya 192.168.1.1 ya. Ini dikaitkan dengan tab model OSI tadi yang pada layer 3. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang G. Klik the next color event list info column. Oke, kita lanjut lagi ke ini, boleh di close, ke next kotak yang berwarna di bawahnya. Kita klik. Hanya satu layer yang aktif ya, tidak berwarna abu-abu. Ini menerangkan perangkat sedang memindahkan frame dari buffer dan menempatkannya ke jaringan. Lanjut ke yang step ke yang H. Ini boleh di close. Ke kontak HTTP berikutnya lagi. Kita klik lagi ya. Yang ini.
Ini berarti yang ketiga. Oke. Jendela ini berisi layer dan outlier ya. Perhatikan arah panah tepat di bawah kolom layer. Panah tersebut mengarah ke atas yang menunjukkan arah pergerakan informasi. Gulir melalui lapisan-lapisan ini dan catat item yang dilihat sebelumnya bagian atas kolom. Oke. Ini lebih ada inbound PDU details dan ada tab outbound PDU details. Ya. Kita coba buka instruksinya lagi. Ya, ada pertanyaan di sini, comparing the information displayed in the inliers column with that of the outliers column. What are the major difference? Kita bandingkan. Jadi kita bandingkan informasi yang ditampilkan di kolom outliers dan kolom layers ya, apa perbedaan utamanya. Jika isinya kebalikan, jadi isi dari inliers dan outliers ini kebalikannya ya. Yang di sini layer 4 TCP source port 1025, destination portnya 80. Di tab outlier ini TCP source portnya 80 dan destination portnya jadi 1025. Jadi kebalikan, nilainya kebalikannya ya. Sama dengan layer 3 juga IP header source IP-nya 192.168.1.1. Di layer 3 IP header source IP-nya seperti IP destination-nya di inlayer ini, di tab inlayer ini. Juga di bawah. Seperti itu untuk perbandingan keduanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Klik outbound video details tab, scroll down to the HTTP section. Oke. Outbound video details HTTP di HTTP response. What is the first line in the HTTP message display? Di sini first line-nya HTTP data connection close. Ya. Content length-nya 170, content type text dash HTML, server PT server 5.2. Itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Klik the last color square box under the info column. How many tabs are displayed with this event and why? Oke, ini boleh di close. Kita lanjut ke yang terakhir. Ya, di sini hanya ada 2 tab, versi model dan inbound PDU details. Dan di layersnya sendiri hanya tersedia di inlayers. Outliers gray semua ya. Coba lihat instruksinya. Jadi ini hanya ada 2 tab, versi model dan inbound PDU details, karena di sisi server sudah mengirimkan ke klien dan klien sudah menerima fast Ethernet 0-nya ya, yang ini. Jadi ini sudah menerima.
dari sisi server sudah menerima ke web client, device web client. Oke, ini boleh di close. Kita lanjutkan ke part 2. Display elements of the TCP/IP protocol suite. Jadi di part 2 ini kita akan menggunakan mode simulasi paket tracer untuk melihat dan memeriksa beberapa protokol lain yang termasuk dalam rangkaian TCP/IP. Oke. Di step pertama ini kita lihat additional event-nya. Oke. Kita close lagi semuanya ya. Jadi di sini kita disuruh untuk mengklik all visible event-nya ya. Yang show all ini. Kita klik. Nah, sekarang tampil banyak karena semuanya kita show all ya. Ini juga jadi ada 2 paket warna coklat dan hijau. Kita balik lagi ke instruksi. Jika address resolution protokol ARP atau ARP tercantum, ia akan mencari alamat MAC. DNS bertanggung jawab untuk mengubah nama, misalnya www.osi.local menjadi alamat IP. Peristiwa TCP tambahan bertanggung jawab untuk menghubungkan, menyetujui parameter komunikasi, dan memutus sesi komunikasi antara perangkat. Protokol ini telah disebutkan sebelumnya dan akan dibahas lebih lanjut seiring berjalannya. Khusus ini, saat ini ada lebih dari 35 kemungkinan protokol event type. Ada 35 kemungkinan protokol ya yang tersedia untuk dikaptur dalam paket tracer ini. Oke, kita klik first DNS event. Untuk step C-nya ini kita klik first DNS. Ya, di sini ada informasi. Ada 2 tab juga, OSI model dan outbound PDU details ya. Kita lanjut. Klik the first DNS, okay. Explore the OSI model and PDU details tab. As you look the OSI model tab with layer 7. Ya, di layer 7 ini ada informasi the DNS client send and DNS query to the DNS server. Layer 6 5-nya gray, kita next layer. Layer 4 UDP search portnya 1025 dan destination portnya 53. Kita next layer, layer 3 IP header source IP-nya 192.168.1.1 dan destination IP-nya 192.168.1.254. Jadi keterangannya source IP address is not specific, the device set with the ports IP address. Oke, kita lanjut ke layer 2. Di sini ada next hop IP address is, keterangannya the next hop IP address is a unique cache. The ARP process looks it up in the ARP table. The next hop IP address is not in the ARP table.
Oke, kita lanjut lagi ke instruksinya. Click outbound PDU detail. What information is listed in the name in the DNS query section. Kita ke outbound, lalu name query section. Name-nya variable atau variabelnya ini www.oc.local ya untuk name-nya. Pertanyaan selanjutnya, klik the DNS info color square box. Which device is the client? Jadi yang step E ini kita klik DNS yang terakhir ya. Dia ada di mana device tersebut. Kita close. DNS terakhir berarti yang ini. Ya, device-nya ada di web client. Oke. Kita lanjut. What is the value listed address? DNS Azure section on inbound. Oke, di inbound nilainya apa? Nilai DNS Azure-nya IP ini, IP 192.168.1.254 nilainya. Oke. Kita lanjut ke step F. Find the first HTTP event in the list and click the colored square box of the TCP event immediately following this event. Highlight layer 4 in the OC model tab. In the number list directly below in layer outlier. Oke, kita berarti mencari layer HTTP yang pertama ya, the first HTTP. Kita coba klik, lanjut ke instruksinya. Informasi apa informasi yang ditampilkan di bawah item 4 dan 5. Untuk layer 4 ini ada TCP source port 1025, destination port 80 dengan keterangan satu deskripsi send segment information the sequence number 1, the ACK number 1 and the data length. Oke. Di layer 3 IP header source IP 192.168.1.1, destination IP 192.168.1.1.254. Coba buka instruksinya. TCP manage the connection and disconnection communication channel along with this particular event so that the communication channel has been established. Oh ya, jadi keterangannya mesti established. Kita lanjut ke TCP yang ini di layer 4. Nah, jadi ada 5 deskripsi ya, 5 informasi. Yang pertama the device receives TCP ACK segment on the connection to 192.168.1.1.
on port 1025. Lalu yang kedua, receive segment information, the sequence number 1, the ACK number 1, and the data length 20. Number 3-nya, the TCP segment has the accepted peer sequence number. Number 4-nya, the TCP connection is successful. Oke. Number 5-nya, the device sets the connection state to establish. Ya. Oke, ini keterangannya. Boleh di close, kita lanjut. Oke. Sorot layar 4 titik modulasi, periksa langkah-langkah yang tercantum tepat di bawah layar dan outlier. Tujuan berdasarkan informasi diberikan pada item terakhir, harusnya 4 item. Oke, yang ini memeriksa TCP IP yang selanjutnya harusnya ada 4 item katanya. Ya, betul, ada 4 item, ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 ini. Dan di 4 item tersebut informasinya ada 4 informasi. The device close the TCP connection to 192.168.1 and 254 on port 80. Lalu informasi keduanya, the device sets the connection state to fin white score 1. Yang informasi ketiga, the device send a TCP fin plus ACK segment. Dan informasi keempat, send segment information the sequence number 103, the ACK number 273, and the data length 20. Oke. Berikut, oke. Selesai ya, udah sampai G ini. Untuk penjelasan tentang investigating the TCP/IP and OSI model in action ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kalau coba klik cek result sudah selesai juga. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.